Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah biopsikologi, di mana kita diterangkan unsur-unsur syaraf, sistem otak, dan sebagainya. Lalu pada hari ini pembahasan kita adalah sistem ingatan manusia yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Di bawah ini saya akan membacakan yang pertama oleh diri saya sendiri, Fauzan Yatif Al-Bahi. Yang kedua, Liana Maulida Himatul Husna. Yang ketiga, Neni Setianingsih. Yang keempat, Ayu Rahmawati. Yang kelima, Safira Zahrani Anabela. Yang keenam, Ummi Salamah. Latar belakang. Ingatan merupakan kumpulan reaksi elektrokimia yang rumit yang diaktifkan melalui beragam saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan saraf yang sangat rumit dan unik di seluruh bagian otak. Pada dasarnya, ingatan adalah sesuatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. B. Sistem ingatan. Struktur ingatan dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu A. Sistem ingatan sensorik atau sensory memory. B. Sistem ingatan jangka pendek atau short term memory. C. Sistem ingatan jangka panjang atau long term memory. Sistem ingatan tersebut dikenal sebagai model paradigma Atkinson dan Shiffrin yang telah disempurnakan oleh Tulving dan Madigan. C. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek memang eksis berdasarkan 2 premis, yaitu A sebagai proposisi umum. Seseorang mestinya dapat menahan informasi dalam interval waktu yang singkat. B. Sesuai usulan Hebb, bahwa apabila aktivitas umum berlanjut sampai beberapa periode perubahan struktural pada kontak sinaptik, di antara sel-sel dapat membawa memori setelahnya. Neurokognisi dan memori jangka pendek. Studi-studi neurofisiologis tersebut berawal hampir bersamaan waktunya dengan eksperimen psikologis terkenal dari Peterson dan Peterson. Mereka meneliti pasien klinis yang mengalami beberapa bentuk dari trauma fisik atau luka otak atau brain lesion. Kapasitas memori jangka pendek. Jumlah informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Bukti paling awal dari terbatasnya kapasitas memori jangka pendek atau immediate memory dikemukakan oleh Sir William Hamilton pada tahun 1800. Terdapat 3 cara penyandian informasi atau coding of information yang telah dikenal, yaitu auditory yang terkait dengan indera pendengaran, visual yang terkait dengan indera penglihatan, dan semantik yang terkait dengan maknanya. Memori jangka panjang. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita untuk seolah-olah hidup dalam 2 dunia, yaitu dunia masa lalu dan saat sekarang ini, dan oleh karenanya memungkinkan kita untuk memahami mengalirnya tanpa henti dari pengalaman langsung. Neurokognisi dan memori jangka panjang. Telah lama diketahui bahwa otak merupakan organ yang terlibat langsung dalam proses memori. Permasalahannya adalah menetapkan di bagian mana memori terletak dan bagaimana otak menyimpan informasi dalam sistem memori jangka panjang. Memori terletak pada lokasi-lokasi khusus di otak. Penyimpanan dan struktur memori jangka panjang. Secara umum, memori jangka panjang dapat dibayangkan sebagai tempat penyimpanan atau gudang semua informasi yang saat ini belum perlu digunakan namun potensial untuk dapat diperoleh kembali bila diperlukan. Menurut Bauer, 1975, beberapa macam informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang meliputi 1. Model spasial dari alam di sekeliling kita. Struktur simbolis yang berkaitan dengan gambaran tentang suatu rumah, kota, negara, atau planet dan informasi tentang di mana objek-objek
penting terletak dalam peta kognitif tersebut. 2. Pengetahuan hukum-hukum fisika, kosmologi, sifat objek dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, keyakinan kita terhadap orang, diri sendiri, dan tentang bagaimana berperilaku dalam situasi sosial yang bervariasi. 4. Nilai-nilai dan tujuan sosial yang kita cari. 5. Keterampilan motorik dalam mengemudi, bersepeda dan sejenisnya, keterampilan menyelesaikan masalah untuk berbagai situasi, rencana-rencana kita untuk mencapai sesuatu. 6. Keterampilan perseptual dalam memahami bahasa atau menginterpretasikan lukisan atau musik. Informasi-informasi dalam sistem memori jangka panjang tersimpan secara terorganisir dalam berbagai cara. Informasi baru yang masuk ke memori jangka panjang tidak memerlukan pembuatan suatu jaringan baru, namun disimpan dalam organisasi yang telah ada. Memori autobiografi. Memori autobiografi atau autobiografi merupakan memori yang terkait dengan histori masa lalu seseorang. Memori autobiografi ini dapat memberikan banyak informasi kepada kita tentang kepribadian dan konsep diri seseorang. Berbagai penelitian tentang memori autobiografi pada prinsipnya adalah mengkaji kemampuan mengingat kembali atau recall peristiwa-peristiwa dalam setting natural yang pernah dialami seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Full subject memory. Full subject memory merupakan memori pada situasi di mana seseorang untuk pertama kalinya belajar atau mencoba sesuatu yang sangat berkesan baginya atau yang secara emosional menyentuh perasaannya. Kesimpulannya adalah, pada dasarnya ingatan manusia ialah hasil suatu kumpulan ingatan yang membentuk jati dirinya, yang merupakan kumpulan reaksi elektrokimia yang rumit, yang diaktifkan melalui beragam saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan syaraf yang sangat rumit dan unik di seluruh bagian otak. Ada proses dalam ingatan. Proses ingatan diukur dengan mengingat, recall, reproduksi, pengenalan, recordation, dan belajar ulang. Dengan ini dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu sistem sensorik, sistem ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang, yang masing-masing memiliki kepastian sendiri untuk menyimpan ingatan atau memori beserta fungsinya dalam mengingat. Daftar isi Benetti, M.2008, struktur dan proses memori, Bulletin Psikologi, 16, 2. Terima kasih.